kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rosidah, NPM 1922070019, Prodi S1 Kebidanan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan video tentang penyuluhan ketidaknyamanan pada ibu hamil di trimester kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Perkenalkan ibu, nama saya Bidan Rosi yang membimbing di acara penyuluhan tentang ketidaknyamanan kehamilan trimester 2 ini. Nah, sebelumnya ibu-ibu ada yang tahu kehamilan trimester kedua itu terjadi pada minggu keberapa? Tahu Bu? Iya, pada minggu keberapa Mbak? Minggu ke-13 sampai 28 usia kehamilan. Iya, benar sekali Bu. Jadi seperti di sini nih, kehamilan trimester kedua itu terjadi pada minggu ke-13 sampai 28 usia kehamilan. Nah, pada trimester ini, organ vital bayi seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak sudah lebih berkembang, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Bayi juga mulai bisa mendengar suara dan menelan. Dan rambut bayi itu juga akan mulai tumbuh, dan tumbuhnya juga sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil. Pada awal trimester kedua, berat bayi sudah mencapai 1,5 ons. Jika dibandingkan dengan trimester pertama, ibu hamil akan memiliki lebih banyak energi di trimester kedua ini. Gejala kehamilan yang tidak nyaman pun juga mulai berkurang. Nah, di trimester kedua ini itu gejala-gejala yang kayak mual di trimester 1 itu di trimester kedua sudah agak berkurang gitu Bu. Jadi sehingga trimester kedua dianggap sebagai periode kehamilan yang paling nyaman. Nah, berikutnya, jadi memasuki trimester kedua ini, ibu akan mulai merasa lebih nyaman dalam menjalani kehamilannya. Gejala mual dan muntah biasanya menghilang. Ibu pun lebih bertenaga dibandingkan trimester sebelumnya dan memiliki emosi yang stabil. Namun perubahan tubuhnya yang terjadi akan menimbulkan masalah-masalah yang cukup mengganggu. Nah, di trimester kedua ini juga ada masalah ketidaknyamanan. Trimester kedua berlangsung mulai dari bulan ke-4 sampai ke-6 masa kehamilan. Pada masa ini, trimester kedua, perubahan tubuh ibu mulai terlihat jelas. Ada yang tahu perubahannya itu apa? Tidak. Nah, jadi perubahannya itu berat badan ibu naik drastis karena tingginya tingkat nafsu makan. Paru dan payudara juga ikut akan membesar. Karena itu, ibu hamil akan mengalami sejumlah kesulitan akibat perubahan tubuh dan gangguan kesehatan lainnya bisa bikin ibu tidak nyaman selama trimester kedua. Nanti saya akan jelaskan perubahan di slide berikutnya ya Bu, perubahan-perubahan pada trimester kedua itu apa aja. Nah, langsung ke slide berikutnya Bu. Jadi ketidaknyamanan kehamilan pada trimester kedua itu yang dialami itu sakit kepala. Nah, sakit kepala merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan oleh banyak ibu hamil. Nah, yang menyebabkannya itu apa? Nah, sakit kepala ini gangguan yang paling sering dikeluhkan oleh banyak ibu hamil. Yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi pada ibu hamil itu apa? Nah, saya jelaskan ya Bu. Karena tekanan darah menurun pada masa kehamilan akibat hormon progesteron yang melemaskan dan melebarkan dinding pembuluh darah sehingga membuat ibu sakit kepala. Dan cara penyembuhannya itu jika ibu mengalami masalah ini, segera beristirahat dengan berbaring menghadap ke kiri untuk memulihkan tekanan darah. Ketika ingin bangun dari posisi duduk atau berbaring, lakukanlah secara perlahan-lahan ya Bu. Nah, ibu juga disarankan untuk memperbanyak air putih ya Bu.
Nah, yang ketidaknyaman selanjutnya itu ada sakit punggung, pinggang, dan ibu akan merasakan pegal-pegal. Nah, nafsu makan ibu akan bertambah besar di trimester kedua ini, yang menyebabkan berat badan ibu juga meningkat. Harus menahan berat tubuh dan juga janin yang semakin besar di dalam perut. Nah, makanya itu semakin berat dan akan mengakibatkan ibu akan merasakan pegal-pegal gitu, Bu. Nah, membuat punggung ibu akan terasa sakit karena tulang belakanglah yang bertugas menopang tubuh. Nah, selain sakit pinggang atau pegal-pegal, ibu juga akan mengalami otot rasa linu, dan cara untuk mengatasinya yaitu ibu bisa ke kayak body spa untuk memijat gitu. Nah, atau ibu hamil juga disarankan untuk berolahraga secara rutin untuk meredakan sakit punggung dan memperkuat otot, yaitu ibu bisa olahraga kegel atau olahraga yoga. Nah, untuk berikutnya itu ibu akan mengalami ketidaknyamanan kram kaki. Kaki yang tiba-tiba saja kram atau normal terjadi pada ibu hamil disebabkan berat badan yang meningkat. Nah, terhambatnya aliran darah dan kurang asupan kalsium itu adalah munculnya ketidaknyamanan tersebut. Nah, cara untuk mengatasinya, Bu, ketika kaki terasa kram, ibu dapat melakukan perenggangan dengan cara mengangkat kedua kaki ke atas dalam posisi berbaring selama 15 atau 20 menit. Perbanyak minum air putih juga dan rutin olahraga juga, Bu, tapi jangan sampai kecapean juga ya, Bu ya. Nah, untuk ketidaknyamanan selanjutnya yaitu ibu akan mengalami radang gusi. Kehamilan itu menyebabkan perubahan hormon pada ibu hamil, yaitu meningkatnya hormon steroid pada cairan gusi. Hormon lainnya yang dihasilkan pada saat kehamilan juga meningkatkan sirkulasi darah ke gusi, sehingga gusi ibu hamil menjadi sensitif dan lebih mudah berdarah dan rentan terkena radang gusi. Nah, cara mengatasinya yaitu gunakan sikat gigi yang berbulu lembut untuk mencegah gusi berdarah, dan itu akan mencegah timbulnya iritasi. Pada trimester kedua kehamilan, sebaiknya ibu melakukan pembersih plak karang gigi ke dokter gigi ya, Bu, agar masalah gusi tidak bertambah parah dan mempengaruhi janin. Jadi kalau ibu ada masalah gigi atau radang gusi itu bisa mempengaruhi kondisi janin, Bu. Nah, selanjutnya itu ketidaknyamannya itu bisa hidung mampet. Nah, di hidung mampet itu ibu mengalami hidung mampet pada trimester kedua ini. Nah, perubahannya yaitu hormon yang terjadi selama kehamilan menyebabkan selaput lendir dalam hidung membengkak, bahkan bisa membuat hidung berdarah. Dan untuk cara mengatasinya yaitu ibu bisa melancarkan pernapasan dengan cara meneteskan larutan garam atau salin drop ke dalam hidung atau memasang alat pelembab udara di dalam ruangan. Sebaiknya usahakan menggunakan cara alami ya, Bu, untuk mengobati itu tadi. Jangan tergantung untuk mengonsumsi obat-obatan. Nah, untuk memasuki trimester kedua kehamilan, gejala mual dan lelah yang sering terjadi pada trimester pertama itu mulai menghilang. Nah, peningkatan berat bayi tentunya menambah berat badan ibu hamil. Alasannya karena tubuh ibu hamil terus meningkatkan volume darah dan cairan selama masa perkembangan. Pada trimester kedua kehamilan, tepatnya pada usia 5 minggu kehamilan, muncul linea nigra atau garis berwarna. Nah, di tengah tubuh garis berwarna biasanya kan ada kana, itu nama lainnya linea nigra. Nah, garis gelap tersebut disebabkan karena plasenta memperbanyak lebih hormon. Jadinya plasentanya itu memproduksi lebih banyak hormon, jadi menyebabkan garis itu tadi yang hitam ke arah panggul pusat. Nah, kebutuhan nutrisi saat trimester 2 ini juga sangat penting, Bu. Nah, untuk nutrisi yang sehat dan seimbang sangat penting sekali untuk dilakukan selama kehamilan ya, Bu, karena dapat membantu perkembangan bayi serta menjaga kesehatan ibu hamil. Itulah mengapa ibu hamil dianjurkan memasak makanan sendiri di rumah agar terjamin kualitas dan kebersihannya ya, Bu. Beberapa asupan makanan yang penting dipenuhi selama kehamilan adalah
makanan yang mengandung tinggi serat seperti yang ditemukan pada buah, sayuran, protein, rendah lemak. Dan selain makanan berserat, ibu perlu memenuhi asupan cairan untuk menghindari resiko sembelit. Ibu hamil juga dianjurkan untuk berolahraga secara teratur. Nah, ibu bisa itu olahraga yoga atau kegel gitu. Dan ibu dapat melakukan latihan kegel tadi ya Bu. Latihan kegel jadi itu latihan dasar panggung Bu gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah menjaga kesehatan gigi gusi, karena kebersihan gigi yang buruk dapat meningkatkan resiko persalinan prematur gitu Bu. Nah, jadi sangat penting sekali Bu untuk menjaga kesehatan giginya itu agar bayi tidak prematur gitu. Nah, hal yang dihindari ibu hamil saat trimester 2 itu olahraga berat atau latihan kekuatan yang bisa menyebabkan cedera pada perut. Terus batasi minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Kebiasaan minum obat sembarangan atau tanpa anjuran dari dokter itu juga dilarang. Nah, konsumsi makanan dan makanan laut bermerkuri tinggi seperti ikan todak, terus makarel dan kakap putih. Nah, minum susu yang tidak dipasteurisasi atau produk susu lainnya. Dan jangan konsumsi makanan yang diawetkan, kayak daging yang diawetkan gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu. Ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baik, nanti kalau ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi saya ya. Baik, terima kasih ya Bu atas partisipasinya. Ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu. Nah, sebelumnya saya minta Ibu untuk isi kuesioner dulu ya Bu ya. Nanti kalau sudah diisi bisa dikumpulkan ke Bu RT, nanti biar besok saya ambil gitu ya Bu. Iya. Nah, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, hati-hati ya Bu kalau jalan pulang ya Bu ya. Ya Bu.